Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Untuk mengalami terobosan hidup dalam setiap sisi kehidupan, kita perlu memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan untuk terjadinya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari kita bawa hidup kerohanian kita untuk dapat membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami mendapat kesempatan kembali untuk menerima kebenaran firman-Mu lewat renungan hari ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, biar kiranya firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu. Benahi hati dan pikiran kami Tuhan, kuduskan sehingga benih kebenaran firman-Mu tertanam dalam hati kami sehingga menghasilkan pertumbuhan yang baik. Tuhan, kami rindu melalui renungan ini tercipta hubungan kami dengan Engkau semakin intim, semakin baik Tuhan. Sehingga tercipta kerohanian yang semakin peka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun dan pimpin selalu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membangun hubungan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yakobus 4 ayat 8a. Demikian firman-Nya, mendekatlah kepada Tuhan dan Dia akan mendekat kepada engkau. Kekasih Kristus, dalam membangun hubungan yang penuh kasih memerlukan waktu. Memang seperti inilah, untuk membangun hubungan dalam suatu kehidupan yang penuh kasih membutuhkan waktu. Karena dalam membangun hubungan kita membutuhkan proses dan usaha. Dengan sikap demikian, kita akan semakin dalam untuk mengenal. Untuk mengenal seseorang yang lebih dekat, kita membutuhkan komunikasi yang lebih erat dan penuh kasih. Jika membangun hubungan dengan sesama manusia seperti itu, hendaklah dengan Tuhan pun demikian. Ada banyak orang mengalami pasang surut hubungan dengan Tuhan. Ada yang memutuskan hubungan dengan Tuhan karena kecewa akan sesuatu di mana dirinya merasa tidak diperhatikan dan banyak alasan lainnya. Ada juga yang merasa jenuh dan bosan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan sehingga mulai semakin jarang melakukannya. Ada yang masih tetap membaca Alkitab tetapi sebenarnya sudah kehilangan gairah atau tidak lagi merasa mendapatkan apa-apa dari apa yang ia baca. Hubungan menjadi dingin, tidak ada keintiman dan kedekatan sama sekali dalam doa-doa yang dipanjatkan. Dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan, mungkinkah di antara kita ada yang mengalami hal seperti ini? Sebagai orang Kristen, hanya dengan mendekat kepada Tuhan dan memiliki interaksi yang nyata dengan Tuhan, kita dapat mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan, dan kita akan semakin peka terhadap apa yang dilakukan Roh Kudus. Ini seperti halnya dua orang yang saling bergaul erat, yang hanya bisa menjaga hubungan dekat untuk waktu yang lama dengan menjadi lebih terbuka satu sama lain. Sebagaimana seorang sahabat yang lebih banyak berkomunikasi ketika mereka menghadapi masalah dengan mendukung dan memberikan pertolongan sampai terbebas dari masalah yang dihadapinya. Jadi sangat penting sekali kita membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti layaknya hubungan kita terhadap pasangan, suami atau istri, bagaimana mungkin kita dapat mencintai seseorang dengan sepenuh hati, dengan tulus, tanpa mengenal siapa mereka terlebih dahulu? Seperti itu pula hubungan kita dengan Tuhan. Bila kita tanpa didasari pengenalan yang mendalam, rasa kasih kita tidak akan kuat bertahan dan akan mudah terkikis, mudah goyah, di mana perasaan seperti ini akan membuat hubungan dan kasih kita dengan Tuhan mudah turun naik. Kita dalam menjalin hubungan dengan Tuhan seharusnya stabil, yaitu tetap hangat dan intim dalam setiap harinya. Kita harus makin dekat, bukan terkadang terasa dekat dan terkadang terasa jauh dengan Tuhan. Kedekatan inilah yang membuat kita terbuka dengan Tuhan. Kita akan merasakan Tuhan ada di hadapan kita. Saat kita membuka hati kepada Tuhan dan tanpa terasa kita pun akan memberitahu Tuhan tentang keadaan kita yang sebenarnya. Dengan sikap yang demikian akan membuat hati Tuhan tertuju pada kita. Maka dari itu, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan agar pertolongan dan keberpihakan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Hal yang paling penting untuk kita ingat sebagai orang Kristen adalah dengan membangun hubungan bersama Tuhan dan mempertahankan secara stabil dengan tetap
ada dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada dalam tekanan masalah, hendaknya kita tetap dalam jalur kebenaran firman-Nya. Memang banyak kali yang dialami oleh sebagian orang percaya dalam menangani masalah di hidupnya, mengandalkan pengalaman sendiri atau menggunakan cara-caranya sendiri untuk menanganinya. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali dilakukan ketika menghadapi masalah dengan menenangkan diri dan mencari kebenaran di hadapan Tuhan, atau menangani masalah hanya berserah dan pasrah kepada kehendak Tuhan. Sesungguhnya saat kita menghadapi masalah yang seberat apapun dan persoalan yang sekokoh apapun, hendaknya kita tidak lari dari kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dengan sikap demikian kita pasti akan mampu menghadapinya dan pasti menerima kemerdekaan melalui kuasa dan keajaiban Tuhan. Dalam Yohanes 8 ayat 31-32 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kekasih Kristus, jika kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan tetap di dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita akan terus dibawa untuk memahami kebenaran, dan kita juga akan digolongkan benar-benar murid Kristus. Kekasih, firman Tuhan menunjukkan kepada kita jalan yang jelas. Apapun yang dilakukan, apapun yang kita kerjakan, entah itu di rumah, di kantor, di gereja, dan dimanapun, kita harus mencari kebenaran dan terus berusaha memahami kehendak Tuhan. Untuk kita menerima ini semua, belajarlah senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau terus membenahi iman percaya kami lewat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan melalui renungan ini. Tuhan, sungguh renungan ini sangat memberkati kehidupan kami, di mana kami senantiasa dibawa untuk membangun hubungan dengan Engkau. Dengan membangun hubungan inilah kami dibawa untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bahkan melalui hubungan ini kami semakin erat dengan Engkau, semakin terus mengenal Engkau Tuhan, semakin mengarahkan hidup kami untuk tetap dalam kebenaran firman-Mu. Dan melalui kebenaran inilah kami benar-benar dimerdekakan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, melalui Roh-Mu yang kudus, pimpin kami untuk senantiasa memiliki hubungan dengan Engkau Tuhan, untuk terus membangun hubungan dengan Engkau, sehingga kami semakin hari menjadi pribadi-pribadi yang semakin peka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.